Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56, nama Gita Sandia, STB 4512, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin di sini saya akan memenuhi tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Petugas Pemasyarakatan yang diampu oleh Ibu Ade Cici Rohayati. Dalam penjelasan video ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik petugas pemasyarakatan dan kode etik pegawai negeri sipil. Dan juga saya akan melakukan wawancara dengan salah satu petugas pemasyarakatan di dalam video saya nanti. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Bang. Izin Taruna Utama Genta Akbar Krisnandia, STB 4512, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin Bang, di sini saya bersama dengan Abang Syawalahuddin Yoga Pratama dan sekarang beliau bertugas di Bapas kelas 2 Ciangir. Izin Bang, izin arahan mengenai tugas yang saya dapatkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Petugas Pemasyarakatan yang diampu oleh Ibu Ade Cici Rohayati. Izin Bang, sebelumnya izin arahan, apakah Abang mengerti dan mengetahui tentang apa itu kode etik pegawai? Ya, kode etik pegawai itu suatu aturan yang mengatur mengenai tingkah laku, perilaku, serta perbuatan pegawai negeri. Itu ada di PP nomor 42 tahun 2004. Nah, lebih detailnya kamu bisa cek di Google semuanya di PP nomor 42 tahun 2004. Izin Bang, berarti kita sebagai petugas pemasyarakatan itu juga harus mengikuti aturan yang ada di peraturan. Oh ya, tapi pemasyarakatan sendiri itu mempunyai peraturan sendiri. Ada di Permenkumham KP 05. Nah, kamu yang ada HP nanti baca-baca, tambah literasi ya, biar mantap ya. Oh, yang di Permenkumham KP 05 yang di tahun 2011 itu Bang? Ah, benar. Mengenai kode etik pegawai pemasyarakatan itu? Benar. Jadi izin Bang, menurut Abang sendiri sebagai petugas pemasyarakatan yang baik tuh harus menjalankan kode etik yang bagaimana Bang? Oh, jadi kita harus tahu, kita harus integritas, harus tahu cara bermain media sosial, harus berhati-hati setiap tingkah laku kita, perbuatan kita ada sesama semuanya. Terus harus berhati-hati pokoknya perbuatan kita ke depannya gimana, harus berpikir sebelum berbuat. Oh, jadi intinya harus sebagai petugas pemasyarakatan yang baik dan menjunjung kode etik itu harus yang utama itu mengutamakan integritas ya Bang, sama Ya. kita harus bekerja secara profesional ya. Benar. Kalau dari pengalaman Abang sendiri bekerja sebagai seorang petugas pemasyarakatan yang profesional itu seperti apa Bang? Kalau saya yang jujur aja, profesional, loyal, kemudian nggak neko-neko, nggak terpengaruh sama godaan-godaan yang ada di lapangan. Udah pokoknya lurus-lurus saja, jangan macem-macem lah, apalagi nakal-nakal. Itu sangat mempengaruhi kode etik kita, perbuatan kita ke depannya, karir kita juga tergantungkan itu. Ya, kamu harus hati-hati besok ke depannya. Saya juga gitu, saya juga harus hati-hati. Jadi kita harus terus berhati-hati dalam bekerja secara profesional, mengikuti aturan dan bekerja secara ikhlas ya Bang. Ya, Baik, kalau begitu cukup sekian nih Bang apa yang bisa saya gali dan saya terima dari ilmu yang Abang sampaikan tadi. Saya mengucapkan terima kasih karena Abang sudah bersedia membantu saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tadi telah melaksanakan atau melakukan wawancara dengan salah satu petugas pemasyarakatan, yaitu Abang Syawalahuddin Yoga Pratama yang bekerja di Bapas kelas 2 Ciangir. Dari wawancara yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan dan tarik beberapa poin mengenai etika profesi petugas pemasyarakatan maupun etika profesi pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah definisi dari etika profesi pegawai negeri sipil. Etika profesi pegawai negeri sipil merupakan pedoman perilaku atau tingkah laku bagi petugas atau pegawai negeri sipil supaya berperilaku baik dan tidak melenceng dari norma-norma yang ada atau aturan yang telah diperbuat. Sedangkan etika profesi petugas pemasyarakatan merupakan suatu kumpulan
menerapkan prinsip serta standar moral bagi petugas pemasyarakatan supaya bekerja sesuai dengan aturan, bekerja profesional, secara adil, dan mengedepankan hak asasi manusia bagi mereka melakukan pembinaan atau pembimbingan narapidana saat di pekerjaan mereka nanti. Dari apa yang telah saya jelaskan mengenai definisi kedua hal tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kedua peraturan atau etika profesi petugas pemasyarakatan serta etika profesi pegawai negeri sipil memiliki persamaan, yaitu sama-sama dijadikan sebagai pedoman atau aturan dasar mengenai tingkah laku serta perilaku petugas maupun pegawai pemasyarakatan dalam bekerja serta melakukan kegiatannya sehari-hari. Sedangkan perbedaan dari kedua hal tersebut adalah etika profesi petugas pemasyarakatan lebih menjerumus atau lebih menarik dan berfokus pada pegawai pemasyarakatan itu sendiri supaya nantinya bekerja secara profesional, adil, dan mengedepankan hak asasi manusia. Dikarenakan tugas dari petugas pemasyarakatan sendiri adalah melakukan pembinaan serta pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan yang harus mengedepankan hak asasi manusia dan tidak boleh lagi melakukan kekerasan seperti atau yang dikenal oleh masyarakat umum di dalam penjara itu. Lalu, bagaimana tentang aturan dasar yang mengatur mengenai kode etik pegawai negeri sipil ataupun kode etik pegawai pemasyarakatan? Kode etik pegawai negeri sipil diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai bagaimana petugas atau pegawai negeri sipil harus bertingkah laku serta berperilaku, serta berisi juga mengenai prinsip dasar dan sanksi ataupun hukuman yang akan diterima bagi pegawai negeri sipil jika melakukan pelanggaran. Aturan ini dibuat tidak semata-mata, melainkan untuk dijadikan acuan serta pedoman bagi pegawai negeri sipil agar nantinya dapat bekerja secara maksimal dan berkualitas. Pegawai negeri sipil sendiri memiliki tugas yang utama, yaitu menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. Dan untuk melakukan pelayanan secara maksimal, tentunya pegawai negeri sipil harus bekerja sesuai dengan pedoman yang ada. Aturan atau sanksi yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ini juga menjadikan batas tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil tidak boleh melanggar kode etik yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ini. Sedangkan untuk kode etik petugas pemasyarakatan diatur di dalam Permenkumham KP.05.02 Tahun 2011. Isinya hampir sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tadi, yaitu mengenai prinsip dasar kode etik petugas pemasyarakatan, majelis kode etik petugas pemasyarakatan, serta sidang kode etik petugas pemasyarakatan. Untuk kode etik petugas pemasyarakatan sendiri, petugas pemasyarakatan haruslah bekerja sesuai dengan alur atau aturan yang ada. Sedangkan majelis kode etik sendiri sebenarnya telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, di mana tiap-tiap institusi harus memiliki majelis kode etiknya itu sendiri. Untuk sidang sendiri haruslah dilakukan oleh, yaitu yang pertama, satu ketua majelis merangkap sebagai anggota, satu sekretaris majelis merangkap sebagai anggota, dan minimal harus memiliki 3 orang anggota di dalamnya, dan jumlah dari anggota sidang kode etik haruslah berjumlah ganjil. Dari wawancara yang telah saya lakukan bersama Abang Syawaludin juga Pratama tadi, beliau menyampaikan beberapa saran serta pendapat beliau tentang bagaimana petugas pemasyarakatan itu seharusnya bekerja. Beliau menjelaskan dan memberikan saran bahwa petugas pemasyarakatan haruslah bekerja secara adil, profesional, jujur, dan juga mengedepankan integritas dalam bekerja. Dalam bekerja, petugas pemasyarakatan tentunya banyak sekali akan mendapatkan godaan, baik itu tentang godaan suap dari narapidana atau warga binaan, ataupun godaan-godaan lain seperti menyelundupkan barang terlarang ke dalam lapas. Maka dari itu,
kita sebagai petugas pemasyarakatan harus bekerja secara jujur, adil, profesional, dan berintegritas. Dengan kita bekerja seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan tentunya dengan otomatis melaksanakan kode etik pemasyarakatan dengan baik. Dengan begitu, kita akan bekerja secara lancar dan juga karir kita akan lebih baik ke depannya. Saya kira cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kode etik petugas pemasyarakatan dan kode etik pegawai negeri sipil. Bila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Di sini saya juga belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.